Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ba'da. Naltaqi limarrah tsaniyah fi qanati Labbaik TV. Kembali lagi kita berjumpa di channel Labbaik TV. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pembelajaran bahasa Arab interaktif yang sederhana, dan kali ini coba kita bahas pertanyaan yang digandengkan dengan kata tunjuk. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-isyarah, kata tunjuk. Baik, pemirsa, kita coba langsung saja. Selanjutnya kita langsung ke rumus sederhananya, sama seperti yang kemarin, yaitu ada namanya kata tanya, juga ada namanya kali ini menggunakan kata tunjuk. Baik, di sini kita konsepnya adalah ada istifham, kemudian ada kata isyarah. Kalau di sebelumnya kita tahu ini adalah kata tanya, yang ini disebut dengan kata tunjuk. Ya, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kata tunjuk. Lalu bagaimana cara ataupun konsep membuat pertanyaannya? Kita hadirkan kembali kata tanyanya, bentuk pertanyaannya apa, kemudian nanti kita isyarahnya. Mungkin pembahasan kata tanya ini sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita fokusnya di bagian isyarah, al-isyarahnya atau di kata tunjuknya. Baik, dalam kata tunjuk ini kita menggunakan dua kata tunjuk yang sering kita dengar, ini dan itu. Nah, ya. Dalam bahasa Arabnya ini yaitu ya kita kenal dengan hadza ataupun hadza, hadhihi. Ini ya. Kemudian kalau bahasa Arab itu ada kata zalika, ya, ada zalika ataupun tilka. Ya. Ini pembahasannya yang kita mau kita bahas kali ini. Baik, kita sambung dengan pertanyaan. Misalnya kata tanya ini kita mau, dalam kata tanya ini biasanya yang dibutuhkan itu ya pertanyaan. Ada yang sebelumnya kita bahas itu ada menggunakan kata benda, isim, sekaligus dengan dhamir. Kemudian nanti ada yang kita bahas. Untuk kali ini kita coba bahas yang istifham, kemudian isyarah. Nah, ini konsepnya. Kemudian nanti akan ketemu dengan namanya istifham, kemudian isyarah, kemudian kata benda, kemudian dhamir, ya, kata ganti. Dan insya Allah ini kita akan bahas di pertemuan yang ketiga, insya Allah. Baik, kita langsung saja untuk pertanyaan yang menggunakan isyarah ini. Contohnya adalah kita menggunakan kata yang seperti ma yang kemarin, yaitu ma ya plus isim isyarah, ya, ma hadza. Ya, pertanyaannya ma hadza, apa ini, seperti itu. Ma hadza, apa ini, bahasa Indonesianya ma hadza. Maka jawabannya adalah hadza. Kita hadirkan lagi kata hadza ya, untuk menjawabnya. Ini untuk pertanyaannya. Nah, untuk menjawabnya kita hadirkan lagi ya kata yang ditanya ma hadza. Maka jawabannya kita adalah hadza. Misalnya ini apa yang kita tunjuk, ini apa, misalnya ini buku, maka hadza ya, hadza kitabun, hadza kitabun. Ya, untuk kata kerja kata benda, untuk kata benda yang tergolong atau dikategorikan dalam kategori muzakkar. Kata benda dalam bahasa Arab ini nanti ada kategorinya masuk ke ranah laki-laki,
penggolongannya masuk ke ranah perempuan untuk penggolongannya. Lalu kata kitab ini yang tergolong muzakkar atau tergolong ke kategori kata benda yang masuk ke bagiannya laki-laki, maka dia pakai ya hadza. Ya. Baik, sebelumnya hadza hadhihi ini apa bedanya? Hadza hadhihi ini untuk kata benda yang penunjukannya untuk kata benda yang kategorinya laki-laki. Ya, contohnya seperti kitabun. Ya. Sedangkan hadhihi ini untuk penunjukan kata benda yang pengelompokannya itu masuk ke kategori muannas atau perempuan. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya ghurfatun. Ya, ghurfatun, ruangan ataupun kamar. Nah, ini cara membedakan bagaimana kategori dalam bahasa Arab kata benda yang masuk ke ranah pengelompokan laki-laki atau muzakkar atau masuk pengelompokan perempuan. Cara membedakannya sangat sederhana dan mudah, yaitu tanda perempuannya di sini kita ambil satu saja untuk mempermudah, yaitu setiap ada kata benda yang ada atta bundar ini disebut dengan ta marbutoh dalam bahasa Arab, atau susunan kaidah ilmu nahwu disebutnya dengan kata ta al-marbutoh, atta al-marbutoh, seperti itu. Maka ketika membuat pertanyaan, contohnya tadi, karena di sini adalah menggunakan ma hadza, karena yang dituju di sini adalah, yang ditanyakan adalah kitab yang masuk kategorinya laki-laki, maka penggunaannya hadza. Ma hadza, maka jawabannya hadza kitabun. Ma hadza, hadza kitabun. Baik, kita ulang lagi. Ma hadza, hadza kitabun. Baik, yang perlu kita ingat bahwa untuk menjadikan interaksi ini hidup, seperti yang kemarin kita sampaikan, pertanyaan yang sama boleh kita ulang. Maka kondisi atau situasi percakapannya pun ini akan hidup. Contohnya, ma hadza, hadza kitabun. Lah, si penanya ini yang menjawab ini boleh bertanya yang hal yang sama, hanya dengan bermodal menambahkan wa di depannya. Contohnya, wama hadza, dan apa ini? Apa ini? Kata penanya yang pertama, ma hadza, hadza kitabun. Kemudian dia, seorang yang menjawab ini, dia mencoba menanyakan balik, wa ma hadza. Misalnya orang yang nanya ini juga memegang sesuatu yang kita sendiri tidak tahu dan penasaran, maka kita tanya. Misalnya dia pegang pulpen, pulpennya baru misalnya, wa ma hadza, apa ini? Hadza, nanti orang yang bertanya pertama ini akan menjawab dengan hal yang sama. Hadza qalamun jadidun, misalnya. Ma hadza, hadza kitabun. Wa ma hadza, kata orang yang kedua, yang penanya pertama, yaitu dia akan menjawab yang hal yang sama, hadza kitabun. Baik, ikhwani, bisa dipahami kira-kira? Baik, kita ulang lagi. Ma hadza, hadza kitabun. Wa ma hadza, hadza qalamun. Ya, orang yang bertanya, orang yang pertama, ma hadza, dijawab hadza kitabun. Wa ma hadza, yang menjawab tadi bertanya balik. Yang penanya pertama ini akan menjawab hadza qalamun. Hadza qalamun. Baik,
Sedangkan untuk yang kata benda yang kategori perempuan bagaimana? Kita hanya perlu merubahnya dari kata hadza menjadi hadhihi. Sama ma hadhihi, ya. Ma hadhihi, hadhihi mirwahatun misalnya. Ma hadhihi mirwahatun. Ini penanya, ya. Ini penanyanya, yang menjawabnya dia akan menjawab hal yang sama. Hadhihi mirwahatun, ya. Ma hadhihi mirwahatun, ya. Ma hadhihi mirwahatun. Diulang lagi pertanyaan oleh yang menjawab. Wa ma hadhihi, ya. Maka ini juga akan menjawab, ya. Yang di sini menjawab tugasnya, maka dia akan menjawabnya apa? Ya. Dia akan menjawab hadhihi, ya, haqibatun. Ma hadhihi mirwahatun. Wa ma hadhihi haqibatun. Seperti itu. Ini untuk konsep pertanyaan yang kategorinya kata benda yang tergolong ke konsep perempuan. Sedangkan untuk yang kategorinya laki-laki, kata benda yang tergolongnya laki-laki seperti ini. Ma hadza kitabun. Wa ma hadza, maka orang yang di sini nanti akan menjawab hadza qalamun, dan seterusnya. Apa saja yang dipengin dipertanyakan itu tergantung selera kita mau nanyakan apa dan benda apa yang kita ketahui dari lawan bicara kita. Ini untuk menunjukkan kata tanya yang menggunakan kata isyarah. Baik, untuk yang kata ini sudah ada pertanyaannya. Ma hadza kitabun, wa ma hadza qalamun. Sedangkan untuk yang muannas, misalnya di sini ma hadhihi mirwahatun, wa ma hadhihi haqibatun. Nah, seperti itu dulu. Baik, kita coba lanjutkan ke kata tunjuk yang artinya itu. Nah, di sini hanya perlu perlu ngerubah kan, karena hadhihi ini artinya tadi ini, ya, maka kita menggunakan ini. Kalau yang mau kita tanyakan itu adalah misalnya jaraknya agak jauh untuk jarak apa itu, kan tidak mungkin ditanyakan ini, tapi itu apa itu misalnya, maka menggunakan tadi ada kata untuk isyarah di sini. Untuk yang jauh, ya, ada zalika ataupun, ya, tilka. Apa itu? Ya. Konsepnya sama. Untuk yang zalika ini sama persis dengan kata hadza, yaitu kata benda. Penunjukannya untuk kata benda yang tergolong kategori laki-laki, digolongkan ke ranah laki-laki, seperti kitabun, qalamun, ya, seperti itu. Kemudian sedangkan yang tilka ini untuk penunjukannya yang kata benda pengelompokan itu dikategorikan ke jenis perempuan, seperti ghurfatun, mirwahatun, haqibatun, saburatun, dan seterusnya. Jadi di sini tinggal kita ubah saja dari kata hadza, kita rubahnya menjadi misalnya apa itu? Ma dzalika, ya, ma dzalika. Jawabannya pun sama, kita rubah juga di sini menggunakan kata dzalika, ya.
kita rubah menjadi dzalika kitabun. Ditanya ulang, wa ma dzalika dzalika kitabun wa ma dzalika. Nah, di sini kita ulang lagi, ditanyakan lagi, wa ma dzalika, apa itu? Jawabannya sama, dzalika kitabun atau dzalika qalamun. Ini untuk penunjukan kata, ya, kata itu. Sedangkan untuk yang penunjukan itu tapi kategorinya, kata bendanya tersebut merupakan muannas atau feminin itu ya, maka penunjukannya yaitu ma hadhihi, ya. Kalau yang tadi artinya ini, sekarang pakai yang ini. Kita rubah hadhihinya menjadi tilka. Ma tilka, ya. Ma tilka, apa itu? Ya. Ma tilka, apa itu? Ya. Maka di sini pun kita rubah juga menjadi tilka, ya. Tilka mirwahatun. Ditanyakan ulang, wama tilka, ya. Wama tilka, apa itu? Tilka haqibatun. Seperti itu. Baik, lalu bagaimana bagi pemula yang memang tidak punya dasar bahasa Arab sama sekali? Solusinya sangat mudah. Sekarang ini kan zaman sudah canggih, kita sudah HP pun canggih, maka jangan sia-siakan segala jenis aplikasi, kita bisa boleh mendownloadnya. Nanti kita aplikasi kamus bahasa Arab itu silahkan di-download di macam-macam channel masing-masing gitu ya. Maka di situ misalnya nanti kita mau cari, oh ini piring bahasa Arabnya apa, cari saja di kamus tersebut. Maka nanti kalau tidak ada tanda semacam ini, ada ta yang semacam ini, maka itu kategorinya masuk yang ini, laki-laki. Kalau ternyata nanti pas dicari di kamus tersebut ternyata ada tanda ta semacam ini, ta bundar, ta kecil bundar, disebut ta al-marbutoh, maka itu pengkategoriannya atau pengelompokannya dia masuk ke bagian yang ini, yang perempuan. Itu sangat mudah. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaat yang bisa kita ambil untuk para pemula pembelajar bahasa Arab. Tetap semangat, liridallahi natakallam bil arabiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.